Guys, kerasa nggak sih sekarang ini harga barang naik tinggi banget? Dan Bank Indonesia itu juga sudah naikin suku bunga sampai 5,75%. Nah, kira-kira investasi apa yang menguntungkan saat suku bunga naik? Yuk kita bahas dan tonton sampai habis. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni. Thank you ya guys buat teman-teman yang sudah subscribe dan nyalakan notifikasi di YouTube channelnya finansialku.com. Dan kali ini aku mau cerita mengenai pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk ngerem kenaikan harga-harga barang alias inflasi. Teman-teman, kamu pasti tahu kan, menjelang lebaran itu biasa harga-harga barang kan naik ya, meningkat gitu ya. Lihat aja nih data inflasi selama 10 tahun terakhir. Coba kamu lihat datanya. Garis yang warna biru itu menggambarkan inflasi atau kenaikan harga-harga barang di Indonesia. Nah, sekarang ini inflasi di Indonesia itu sudah mencapai angka 5,47% terakhir ya. Nah, sedangkan kenaikan harga-harga pangan atau kita sebutnya food inflation, itu garis yang warna hitam, saat ini berada di angka 7,23%. Yes, benar. Makanya nih nggak heran kalau pemerintah kita melalui tim pengendali inflasi nasional, daerah, kota, dan juga Bank Indonesia bekerja sama untuk menjaga inflasi. Salah satu yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menaikkan suku bunga atau kita sebutnya interest rate. Bahasa kerennya adalah BI 7 Days Reverse Repo Rate. Nah, coba lihat, perhatiin gambarnya. Garis yang warna biru itu masih menggambarkan inflasi sekarang, angkanya di 5,47%, oke? Dan garis hitam atau suku bunga itu sekarang kita berada di angka 5,75%. Artinya inflasi dan suku bunga itu sudah berada di angka yang berdekatan. Nah, teman-teman, kira-kira investasi apa nih yang menguntungkan jika suku bunga mengalami kenaikan? Seperti biasa, video ini aku bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama, investasi untuk jangka pendek yang kurang dari setahun dan juga bisa dipakai untuk dana darurat. Nah, yang kedua, investasi untuk jangkanya lebih menengah, 2-5 tahun. Dan yang ketiga, strategi untuk memilih investasi. Oke, langsung aja kita bahas. Pilihan produk investasi yang jangkanya pendek atau produk-produk likuiditas itu seperti tabungan, deposito, dan juga reksadana pasar uang, disingkatnya RDPU. Nah, seperti yang dijelaskan dalam website Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, nih websitenya, bunga bank umum itu yang dijamin adalah 4,25% sebelum pajak. Nah, setelah pajak atau kita sebutnya bersihnya, itu sekitar 3,4%. Pajaknya 20% ya. Jika kamu mencari bunga yang lebih besar, maka kamu bisa pertimbangkan deposito PPR sebesar 6,75% sebelum pajak. Nah, kalau di bersihnya berapa sih? Bersihnya sekitar 5,4% setelah pajak. Lumayan ya deposito sekarang ini. Kasih like-nya dong kalau kamu suka deposito. Nah, selain itu, kamu juga bisa nih mempertimbangkan reksadana pasar uang atau RDPU. Nah, berikut ini grafik indeks reksadana pasar uang. Aku ambil datanya dari website pareksa.com. Coba deh kamu lihat datanya. Perhatiin return yang 3 bulan ya, karena ini kan Januari sampai Maret gitu kan. Kamu coba lihat, reksadana pasar uang itu sekitar 0,78%. Kurang lebih dalam 3 bulan lah ya. Ini kalau kita setahunkan, itu kurang lebih 3,12%. Angka tersebut udah bersih karena karena reksadana itu bukan objek pajak, jadi itu udah bersih, nggak ada pajak lagi. Teman-teman, baik itu rekening tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang, itu ketiganya cocok banget dipakai untuk dana darurat. Dana darurat itu uang yang bisa kamu pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak atau darurat. Kalau kamu masih bingung, Vin, itu gimana sih cara beli reksadana pasar uang, atau mungkin cara pilihnya dan lain sebagainya gitu, kamu bisa konsultasi ke kita, ke Finansialku. Hubungi aja link yang ada di DM atau ke nomor berikut ini. Oke? Berikutnya kita bahas untuk investasi jangka 2-5 tahun.
Investasi jangka menengah 2-5 tahun ini ada banyak ragamnya. Mulai dari surat berharga pemerintah, yang kita sebutnya itu obligasi, baik yang konvensional maupun syariah, ada juga reksadana dan juga saham. Tujuan investasi jangka menengah itu sebenarnya lebih tepat untuk tambahan penghasilan dan juga peningkatan modal atau kita sebutnya capital gain. Nah, kali ini aku bahas saja surat berharga negara Indonesia dan saham ya. Surat berharga negara Indonesia yang sudah terbit dari Januari sampai sekarang, ini adalah grafiknya seperti ini. Kalau kamu perhatikan, keuntungan bunga obligasi itu masih di atas inflasi kita. Nah, pertanyaannya siapa nih yang sudah pernah coba beli obligasi negara? Silahkan tulis pengalaman kamu beli obligasi di kolom komentar, oke? Ko Melvin, apakah investasi di obligasi negara itu bodoh? Ya enggak lah, kalau kamu tahu cara pakainya ya untungnya juga masih gede gitu. Oke, kita lanjut bagian saham. Per video ini dibuat, indeks harga saham gabungan atau IHSG itu masih berada di bawah rata-rata harga 200 hari terakhir. Sekarang ini kondisi ekonomi Indonesia itu relatif stabil. Jadi kalau menurutku ini tuh peluang untuk mulai berinvestasi. Artinya IHSG itu sekarang lagi murah. So, menurut kamu it's time to buy or to sell. Kalau IHSG-nya lagi murah ya waktunya belilah. Nah sekarang beli sahamnya apa? Yuk kita bahas. Sebagai gambaran nih ya, sekarang ini lagi musim bank-bank besar kasih dividen. Nih gambar grafiknya. Coba kamu perhatikan, ya, kalau kamu investasi di Bank BRI sampai tanggal 21 Maret 2023 atau cum date-nya, itu kamu dapat dividen sebesar Rp231 per lembarnya. Atau kalau kamu beli satu lot, ya kan beli minimal satu lot gitu kan, kamu dapat dividen tuh Rp23.100 per lotnya. Kamu boleh share video ini supaya teman-teman kamu dan keluarga kamu juga makin melek investasi, oke? Kalau kamu punya 10 lot, ya kamu dapatnya sekitar Rp230.100, lumayan kan? Oh iya, cum date itu artinya apa? Itu tuh tanggal terakhir, kalau kamu beli saham, kamu bisa menerima dividen. Contoh nih ya, kalau Bank BRI nih, kalau kamu beli di tanggal 21 Maret 2023, ya kamu masih berhak mendapatkan dividennya. Ko Melvin, kira-kira saham apa yang menarik? Misalnya diskon lebih dari 30% dan kasih dividen yang cukup besar. Nah, kalau yang ini biasanya aku bahas ke klien-klien aja di event-eventnya Finansialku. So, pastikan kamu subscribe YouTube channelnya Finansialku dan juga Instagramnya Finansialku di @finansialku_com. Oke. Kita bahas memilih produk investasi. Ketika bicara investasi, selalu ada yang namanya return dan risk. Benar kan? Berbicara mengenai risiko, itu ada dua jenis risiko, yaitu risiko yang sifatnya sistematis, dan itu tidak bisa dihindari, ya udah terima aja. Nih grafiknya, coba kamu perhatiin. Yang datar itu adalah yang sistematis. Contohnya apa? Ya kenaikan suku bunga, kebijakan The Fed, ya amit-amit juga kalau ada perang dan lain sebagainya. Pokoknya kamu nggak bisa menghindar, ya karena itu terima aja deh. Selain risiko sistematis yang bagian bawah, ada juga yang namanya risiko non-sistematis. Coba lihat grafiknya lah. Nah, risiko non-sistematis ini contohnya likuiditas, naik turunnya harga saham, kinerja perusahaan, dan lain sebagainya. Risiko non-sistematis ini yang sebenarnya dapat kita hindari, dapat kita mitigasi, atau dapat kita kurangi dengan cara diversifikasi risiko. Ko Melvin, jadi kalau milih produk investasi gimana caranya nih? Gini Minko, ada 7 kriteria yang selalu aku kasih tahu, yaitu pertama, return. Berapa rupiah sih yang kamu butuhkan? Berapa persen? Oke? Yang kedua adalah risk. Berapa rupiah risiko terbesar yang bisa kamu terima? Seandainya rugi 10 juta, kamu masih oke nggak? Misal. Yang ketiga adalah time horizon. Berapa lama nih periode investasinya? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin jangka panjang untuk pensiun kamu, 10 tahun, 30 tahun gitu. Dan berikutnya adalah liquidity. Apakah mudah diperjualbelikan? Yang berikutnya tax, pajak, ingat ya pajak. Bagaimana dengan perpajakannya? Dan yang bagian keenam adalah legal, apakah di bawah OJK? Jangan ngomong return doang yang gede, tapi ternyata investasi bodong. Dan terakhir, under circumstances, apakah ada concern ke ESG atau mungkin ke syariah dan lain sebagainya. Nih, jika saat ini kamu sudah ingin mulai berinvestasi tapi masih bingung dari mana harus memulainya, ya, atau kamu sudah berinvestasi tapi masih butuh teman buat diskusi, kamu bisa konsul aja bersama Finansialku.
Kamu bisa daftar di link deskripsi ini atau hubungi ke nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minggu-minggu kita itu kapan ya webinar update untuk investasi ke klien-klien? Wujudkan masa